semuanya. Perkenalkan, nama saya Kanya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Maria Gracia Talia dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Nama saya Maria Jupita Salana Sotioyo dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Niko dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari 11 MIPA 2, nomor absen 32. Kesempatan kali ini, kelompok kami persembahkan video Mathiboki yang sudah kami susun, dan pada akhir video akan ditunjukkan proses-proses untuk pembuatan slime makalot. Selamat menyaksikan! Tentunya di 2022 ini, kita semua udah gak asing lagi kan sama yang namanya COVID-19. Gak mungkin asing lagi sih, soalnya dari Desember 2019, sejak virusnya pertama kali muncul di Wuhan, Cina, kita udah mulai sering banget dengar tentang penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu. Akibat tingkat penyebarannya yang eksponensial secara global, sejak Maret 2020, World Health Organization atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus positif COVID-19 naik diiringi dengan penyebaran yang terjadi. Pada grafik data kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, per tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Januari 2022, dapat dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tanggal 1 sampai tanggal 15, terdapat kenaikan dan penurunan yang saling bergantian, namun memiliki tren yang naik walaupun tidak begitu signifikan, yang berarti jumlah kasus baru perharinya relatif stabil naik sedikit demi sedikit. Walau di hari ke-15 sampai ke-17, angka positif sempat turun sedikit, mulai dari hari ke-18 sampai hari ke-30, jumlah kasus mulai mengalami peningkatan yang cukup drastis. Kenaikan yang paling signifikan dapat dilihat di hari ke-25 dengan 2.190 kasus dan hari ke-26 dengan 3.509 kasus. Pada tanggal 1 Januari 2022, kasus positif harian berada di angka 118, dan pada tanggal 30 Januari 2022 berada di angka 6.622. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan, lonjakan kasus COVID-19 merupakan imbas virus varian Omicron. Hal ini disebabkan karena COVID-19 varian Omicron lebih cepat menggandakan diri dibandingkan varian lainnya, sehingga lebih cepat menular. Kayaknya lebih bagus gak sih kalau misalnya ada alat yang bisa membantu menonaktifkan virus corona ini? Kalian pernah lihat alat ini nggak? Fun fact, di era new normal sekarang ini, benda ini bisa dibilang lumayan populer dan banyak digunakan loh. Namanya UVC Sterilizer. Pernah dengar kan? Tapi sebelum dijelasin lebih dalam tentang UVC Sterilizer, kita harus ngerti dulu tentang gelombang cahaya. Cahaya sebenarnya termasuk gelombang elektromagnetik yang punya dua spektrum, yaitu spektrum optik dan spektrum tampak, di mana gelombang elektromagnetik dapat diamati dan disebut sebagai cahaya. Jenis cahaya ditentukan oleh panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, di alat UVC sterilizer tadi, jenis cahaya yang digunakan adalah ultraviolet. Secara alami, ultraviolet terpancar dari sinar matahari yang berada pada pita gelombang cahaya 100-400 nanometer dan terbagi menjadi 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC, di mana semua ini tidak terlihat oleh mata. Fun fact, mata normal manusia hanya dapat menerima dan merasakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 400-700 nanometer, yang disebut sebagai cahaya tampak. UVA merupakan panjang gelombang terpanjang, UVB merupakan panjang gelombang sedang, sedangkan UVC merupakan panjang gelombang terpendek dan berada pada pita gelombang 100-280 nanometer. Dari namanya, udah jelas kalau UVC Sterilizer menggunakan cahaya jenis UVC. Produk ini banyak digunakan untuk mendesinfeksikan rumah sakit, laboratorium medis, bandara, sekolah, dan lain-lain karena keefektifannya untuk membunuh patogen yang lebih tinggi dari 99,9%. Gelombang yang terkandung dalam sinar UVC dapat menonaktifkan mikroorganisme dengan cara menghancurkan asam nukleat dan mengganggu DNA mereka, sehingga bakteri dan virus tidak bisa melakukan fungsi vitalnya. Karena virus COVID-19 dapat hidup di permukaan tertentu hingga 3 hari dan dapat menyebar melalui udara, UVC adalah alat yang dapat digunakan untuk mendesinfeksi udara dan permukaan. Tetapi penggunaan sinar UVC juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena UVC memiliki frekuensi terbesar dan gelombang terpendek, sehingga sangat berbahaya jika mengenai kulit atau mata manusia.
Food and Drug Administration atau FDA mengakui sinar UVC untuk mendesinfeksi jenis virus corona. Meski perangkat tersebut ramai digunakan, hingga saat ini Organisasi Kesehatan Dunia sendiri atau WHO mengatakan belum adanya bukti ilmiah spesifik yang memperlihatkan bahwa sinar UV termasuk UVC bisa membunuh SARS-CoV-2. Alat teknologi seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai alat pembantu dalam era new normal ini. Namun, sebagai langkah yang terbaik, kita semua masih harus menerapkan protokol kesehatan sebaik mungkin untuk mencegah penularan COVID-19. Tidak lupa untuk mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Sejauh ini merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh. Oh ya, tentunya kita juga tidak boleh lupa untuk menjaga sistem imun tubuh kita. Memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan salah satu cara untuk mencegah terpaparnya virus corona. Buat yang masih bingung nih, apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap substansi asing yang terpapar pada tubuh kita. Maka dari itu, sistem imun merupakan hal yang sangat berharga dan harus dijaga, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Berikut adalah 5 cara untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Pertama, yaitu berjemur. Sinar matahari dapat memicu produksi vitamin D yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jika tubuh kekurangan vitamin D, maka pertumbuhan dapat terhambat dan juga lebih rentan terinfeksi virus maupun bakteri. Tidak hanya itu, dalam sejumlah penelitian disebutkan bahwa paparan sinar matahari yang cukup menyebabkan virus lebih sulit bertahan di cuaca panas. Oleh karena itu, dianjurkan untuk berjemur setidaknya 3 kali seminggu selama 10-15 menit, terutama pada jam 9 sampai jam 10 pagi. Kedua, aktif berolahraga. 2 tahun terakhir ini, kita semua terpaksa untuk stay at home dan melakukan segala aktivitas di rumah. Hal ini mengakibatkan kita untuk kurang gerak. Rutin olahraga adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kita nggak harus berolahraga yang berat kok. Kita bisa mulai dengan olahraga yang santai dan dilakukan dengan rutin untuk meningkatkan hormon-hormon dalam otak kita seperti adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Hormon-hormon inilah yang dapat meningkatkan sistem imun kita. Ketiga adalah relaksasi. Semenjak awal pandemi, rutinitas kita semua dilakukan secara online. Mau itu sekolah, kelas, kegiatan ekstrakurikuler, atau yang lain-lain. Kita juga diharuskan untuk mengurung diri di rumah tanpa interaksi tatap muka dengan orang lain atau teman-teman kita. Kondisi ini dapat memicu stres, yang dapat mengganggu kerja sistem imun kita. Walaupun susah, kita harus melatih diri agar dapat mengalokasikan dan mengatur waktu untuk relaksasi. Karena hal tersebut sangat penting untuk menenangkan pikiran agar tidak cepat stres. Keempat adalah tidur yang cukup. Secara umum, 7-9 jam adalah standar waktu untuk tidur yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Selain meningkatkan imunitas, tidur menjadi waktu yang tepat bagi tubuh untuk mencegah peradangan serta memperbaiki berbagai kerusakan jaringan akibat paparan radikal bebas, sinar matahari, dan polusi. Kelima, mengimplementasikan pola makanan yang bergizi seimbang. Hal ini diartikan sebagai pepatah 4 sehat, 5 sempurna, yang berupa makanan dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pola makanan ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Mengkonsumsi buah dan sayur, terutama yang mengandung vitamin A dan vitamin C, sangat penting karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin A memiliki nutrisi yang bermanfaat untuk penglihatan, pertumbuhan tubuh, pembelahan sel, kesehatan sistem reproduksi, dan menunjang sistem imun. Sedangkan vitamin C sendiri dapat melawan molekul lain yang dapat merusak sel-sel tubuh. Nah, artinya kita bisa menjaga kesehatan kita melalui makanan yang kita makan. Memakan makanan yang bergizi akan memperkuat sistem imun kita yang dapat membantu menahan tubuh dari serangan virus. Oleh karena itu, mari kita buat selai yang bergizi. Selai yang akan kami buat bernama Makalot, yang merupakan kependekan dari madu, aneka jeruk, almond, dan oatmeal. Makalot mengandung berbagai jenis zat gizi dan juga merupakan koloid loh. Pada selai Makalot, bahan utama yang digunakan yaitu madu merupakan sebuah koloid. Sebenarnya koloid itu apa sih? Jadi koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk dari dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Oleh karena itu, dalam sistem koloid terhadap fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah suatu zat yang telah mengalami penyebaran merata dalam zat lain, dan fase medium
Pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran merata. Sebelum kita mulai bikin selainya, manfaat dari bahan-bahan selai makalot terhadap tubuh kita apa aja sih? Kalian tahu nggak kalau madu memiliki beragam manfaat bagi kesehatan? Madu mengandung senyawa fitonutrien yang dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Ditambah lagi, sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa madu juga merupakan prebiotik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus untuk menjaga sistem pencernaan. Manfaat oatmeal juga nggak kalah banyak loh dari madu. Salah satunya berkat kandungan serat beta-glukan pada oatmeal yang dapat menunda penyerapan gula ke dalam darah. Oatmeal dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil dan meningkatkan sensitivitas insulin, terutama bagi penderita obesitas dan diabetes tipe 2. Mengkonsumsi almond juga dapat mengendalikan kadar gula darah. Namun, almond juga mengandung vitamin E yang merupakan antioksidan, sehingga mampu melindungi sel darah dari kerusakan dan sekaligus mencegah penyumbatan arteri akibat kolesterol. Buah jeruk juga dinilai cukup baik untuk meningkatkan imun tubuh seseorang. Hal ini disebabkan karena jeruk merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Tidak hanya itu, jeruk juga mengandung vitamin dan mineral lain yang dibutuhkan seseorang, seperti vitamin B1, folat, hingga potasium. Berikut adalah bahan untuk selai makalot, dan berikut adalah alat untuk membuat selai makalot. Sebelumnya kita persiapkan jeruknya terlebih dahulu. Kemudian dalam panci masukkan jeruk, air perasan jeruk, gula, dan madu sesuai dengan takaran yang ada. Lalu didihkan selama 10-15 menit. Ketika sudah mendidih, matikan api dan masukkan potongan almond, oat, dan juga jelly untuk mengentalkan selai itu sendiri. Dan ini hasilnya setelah dingin. Berikut adalah review dari selai makalot sendiri. Enak gak, Ma? Yeay. Dalam pandemi ini penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan dan imunitas tubuh kita agar terhindar dari infeksi COVID-19. UVC sterilizer merupakan salah satu contoh benda yang bisa membantu kita untuk menghancurkan virus. Sementara itu, untuk menjaga imun, kita bisa lewat hal-hal kecil seperti makanan sehari-hari. Makanan ini pastinya harus mengandung gizi yang seimbang. Makanannya pun juga tidak harus makanan yang membosankan seperti salad. Tapi makanan dengan produksi yang menyenangkan seperti selai makalot juga dapat meningkatkan imunitas tubuh karena kandungan jeruk yang mengandung vitamin C. Karena vitamin C sendiri diketahui dapat meningkatkan imunitas. Dalam pembuatan selai makalot sendiri kami berhasil. Dan dalam pembuatan koloid ini yang terpenting adalah bahan madu yang dapat membantu selai ini menjadi koloid yang berhasil. Di buku ini kami belajar dan mendapat pengetahuan baru bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita dapat membantu kita untuk terhindar dari infeksi virus COVID-19. Jika ditelaah satu-satu, bahan-bahan yang ada di sekitar kita mengandung begitu banyak manfaat bagi tubuh kita. Dan makanan yang sehat tidak perlu dalam bentuk biasa seperti salad, melainkan makanan dengan olahan-olahan menyenangkan bisa membantu kita untuk meningkatkan imun. Selain itu, kami juga belajar bahwa koloid ternyata bisa kami buat sendiri dalam kehidupan. Dan pembuatannya pun tidak begitu sulit. Bahan-bahan yang ada di rumah ternyata bisa kita jadikan langsung bahan untuk membuat koloid itu sendiri, dan jika dicabarkan secara langsung, koloid sendiri mudah ditemukan, seperti dalam puding, jelly, ataupun selai. Dan selama pembuatan video ini, kami juga belajar satu semangat Serviam, yaitu totalitas, di mana kami harus totalitas mulai dari research sampai pembuatan selai itu sendiri. Berharap melalui video ini, kami dapat memberi manfaat Serta wawasan bagi teman-teman sekalian mengenai kondisi, teknologi, Cara-cara untuk meningkatkan imun tubuh serta produk makanan yang dapat berguna di era new normal ini. Terima kasih telah menyaksikan.